Pabrik Gula Kalibagor merupakan salah satu tempat angker yang pernah ada di Kabupaten Banyumas. Bangunan operasional yang terbengkalai dan bekas perumahan yang tidak terurus semakin membuatnya tampak mencekam. Belum lagi pabrik Gula Kalibagor, konon dihuni sosok-sosok astral di dalamnya. Lantas, bagaimana sejarah panjang dari bekas perusahaan era kolonialisme Belanda tersebut? Akan kita cari tahu bersama melalui kisah horor pabrik Gula Kalibagor kali ini. Swiker Fabrik Kalibagor atau Pabrik Gula Kalibagor merupakan perusahaan gula pertama di Banyumas dan menjadi salah satu yang terbesar di atas Pabrik Gula Bojong, Pabrik Gula Klampok, Pabrik Gula Purwokerto, dan Pabrik Gula Kalirjo. Pabrik tersebut didirikan pada tahun 1839 oleh seorang yang bernama Sir Edward Cook. Demi menunjang kegiatan operasional perusahaannya, Sir Edward Cook mendirikan kebun tebu dan juga sarana transportasi semacam lori. Selain itu, Sir Edward Cook juga membuatkan perumahan pegawai yang terletak di seberang dan sisi selatan pabrik. Hadirnya pabrik Gula Kalibagor sempat menjadikan Banyumas, khususnya wilayah Kalibagor dan Sokaraja, sebagai tempat industri yang ramai. Apalagi gula masihlah merupakan komoditi utama untuk diekspor ke Eropa kala itu. Sayangnya, di tengah kejayaan pabrik Gula Kalibagor, sang pemimpin yaitu Sir Edward Cook meninggal dunia pada tahun 1847. Jasad beliau pun dikuburkan persis di belakang pabrik. Tonggak kepemimpinan kemudian diteruskan oleh sang anak yang bernama Edward Cook Jr. Dan dari tahun ke tahun, tonggak kepemimpinan terus berganti. Hingga di tahun 1934, krisis ekonomi dunia melanda akibat Perang Dunia I. 4 pabrik gula lain dilikuidasi dan seluruh asetnya digabungkan dengan pabrik Gula Kalibagor sehingga makin besarlah perusahaan tersebut. Karena krisis itu pula lah harga gula turun drastis. Upah para pekerja terpangkas, sehingga memunculkan konflik. Mengingat pabrik Gula Kalibagor begitu penting, unjuk rasa pun dilakukan di sana. Sayangnya, bentrok antara warga dan tentara Belanda yang melindungi pabrik gula tidak bisa dihindarkan. Korban jiwa pun berjatuhan dari kedua pihak. Kendati menjadi perusahaan tunggal, pabrik Gula Kalibagor akhirnya gulung tikar pada tahun 1997. Kondisi semakin diperparah setelah terjadi penjarahan yang dilakukan oleh banyak oknum warga. Peralatan pabrik, isi rumah pegawai, hingga rel lori habis tak bersisa. Pasca insiden tersebut, pabrik Gula Kalibagor pun dinonaktifkan, meninggalkan sisa-sisa bangunan terbengkalai dan juga kuburan para pekerja yang konon ada di sekitar pabrik. Sudah jadi suatu hal yang wajar apabila sebuah tindakan memiliki konsekuensinya tersendiri. Sejak insiden penjarahan terjadi, lingkungan warga di sekitar pabrik Gula Kalibagor kerap timpa musibah. Mulai dari wabah penyakit hingga banyak sekali insiden kecelakaan. Usut punya usut, rata-rata yang mengalami nasib naas tersebut adalah para pelaku penjarahan. Penyakit mereka pun sulit disembuhkan dengan metode pengobatan apapun. Hingga akhirnya si penderita harus meregang nyawa akibat tidak tahan bergulat dengan penyakit tersebut. Banyaknya musibah yang terjadi di lingkungan warga membuat rumor tentang kutukan dari pabrik Gula Kalibagor merebak. Kengerian pabrik Gula Kalibagor pun tersebar, bahkan sampai di luar wilayah Banyumas itu sendiri. Akibatnya, aura mistis mulai menyelimuti tempat tersebut. Gedung pabrik yang terbengkalai hingga bekas perumahan pegawai yang tidak terurus membuat lokasi ini semakin ngeri. Kendati terlihat sepi dari mata telanjang, konon pabrik Gula Kalibagor ramai dengan sosok astral. Beberapa warga pun pernah melihat wujud dari sosok mengerikan penghuni pabrik Gula Kalibagor. Lantas, apa sebenarnya sosok yang menghuni kawasan pabrik Gula Kalibagor tersebut? Sebelum kita cari tahu jawabannya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Sebagai tempat yang dikenal angker, kerap terlihat penampakan sosok gaib di pabrik Gula Kalibagor.
Adapun yang melihat sosok tersebut merupakan warga yang kebetulan melintas. Pertama, sosok gaib yang kerap muncul adalah noni Belanda. Sosok wanita Belanda tersebut kerap duduk di jendela bekas perumahan pegawai. Kepalanya tertunduk seolah sedang menanti sesuatu. Kadang terdengar suara rintihan tangis dari sosok noni Belanda tersebut, seolah mengalami kesedihan yang mendalam. Selain itu, beberapa arwah pekerja dan juga para penghuni perumahan pegawai pabrik gula Kalibagor lainnya kerap menampakkan diri. Kedua adalah Keblek atau sosok manusia kelelawar. Keblek ini bukanlah penghuni asli dari pabrik gula Kalibagor yang terbengkalai, tapi sosok tersebut hanya numpang tinggal selagi menanti perintah dari majikan atau tuannya. Keblek akan beraksi pada malam hari untuk mengambil beras di gudang-gudang penyimpanan tatkala musim panen tiba. Beberapa orang mengaku melihat Keblek ini terbang ke arah pabrik gula Kalibagor pada malam hari. Ketiga adalah Ratu Ular, penghuni cerobong asap pabrik gula Kalibagor. Bagian atas sosok tersebut seperti seorang noni Belanda, sementara bagian bawah tubuhnya menyerupai ular. Ratu Ular ini senang sekali melingkari cerobong asap dan menjadi penjaga bagi tempat tersebut. Konon, Ratu Ular ini adalah penjelmaan dari sebuah mustika yang ditanamkan saat pabrik gula Kalibagor dibangun. Dan terakhir adalah sosok mengerikan lainnya, seperti kuntilanak, pocong, hingga genderuwo. Jadi tidak mengherankan apabila bulu kuduk berdiri tatkala berada di lingkungan pabrik gula Kalibagor. Pada tahun 2020, bangunan pabrik gula Kalibagor yang terbengkalai dialihfungsikan menjadi sebuah perusahaan garmen. Renovasi besar-besaran pun dilakukan oleh pihak pemerintah setempat. Namun demi menghormati sejarah dan budaya dari lokasi tersebut, maka tulisan PG Kalibagor 1839 di depan pabrik dan juga cerobong asapnya tidak dihilangkan. PG yang tadinya merupakan akronim dari pabrik gula kini berubah menjadi pabrik garmen. Bangunan yang tadinya seram dan terbengkalai kini nampak baru dan lebih hidup. Kendati telah dialihfungsikan, nuansa kolonial pabrik garmen masih terasa. Warisan Belanda di tanah Banyumas masih terjaga dalam pabrik tersebut. Dengan demikian, sejarah dari pabrik gula Kalibagor tersebut tetap menjadi cerita menarik bagi setiap warga. Itulah tadi kisah horor pabrik gula Kalibagor dan sejarah panjang di baliknya. Masih banyak kisah, cerita, dan legenda horor lainnya yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Jadi jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sketsa Gaib pamit. Sampai jumpa di kisah-kisah mencekam lainnya.